Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Yohanes dan Alpasa dalam penyuluhan agama Kristen edisi 30 Oktober sampai dengan 5 November 2022. Sekali lagi saya ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa kita sudah masuk di 505 tahun reformasi gereja. Pada usia-usia ini tentu kita sudah menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan sebagai gereja. Kita juga sudah melahirkan gereja, dalam perjalanannya juga sudah melahirkan pemimpin-pemimpin baru dan yang memberikan kontribusi besar pada dunia. Kita sudah mendengar ada banyak pemimpin-pemimpin hebat di dunia. Jadi karya-karya mereka itu luar biasa. Entah karya di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan di bidang politik. Kita tahu bahwa mereka itu hebat bukan karena kekayaannya atau karena kedudukannya, tetapi kita melihat ada visi tertentu, ada visi yang jelas yang ingin mereka sumbangkan untuk dunia. Sebut saja pemimpin-pemimpin hebat itu walaupun bukan Kristen, misalnya Winston Churchill atau Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan tokoh-tokoh Indonesia yang mendunia. Mereka punya visi yang jelas untuk orang banyak. Pada narasi-narasi gereja reformasi, pada cerita-cerita yang diperdengarkan ulang oleh guru-guru Injil kita lihat misalnya visi Luther yang juga baik untuk rakyat Jerman. Jadi Martin Luther di awal abad 16 membayangkan bahwa situasi sosial harus lebih baik. Misalnya Luther membayangkan bahwa pendidikan di Jerman harus maju, misalnya ekonominya harus maju, dan pemahaman medis yang terlepas dari pengaruh tahayul. Nah, rupanya visi ini dicapai, visi ini bisa diretas dengan memulai perubahan kecil, memahami kitab suci dengan lebih tepat, yaitu Luther berusaha untuk memperbaiki pandangan teologinya dulu, baru memperbaiki masalah sosial yang ada di sekeliling. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sosok Daud yang menjadi raja dan memimpin Israel. Dia memerintah seluruh Israel, dan pada 1 Tawarikh 18 ayat 14 dikatakan Raja Daud menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jadi visinya adalah adil dan benar untuk bangsa. Dia tidak berusaha untuk mencari kedudukan, mementingkan diri sendiri, atau menumpuk harta untuk dirinya sendiri. Selama keadilan dan kebenaran ditegakkan untuk negeri, maka kemakmuran dan kesejahteraan akan datang sendiri kepada negerinya. Nah, dengan komitmen, dengan tekad yang bulat, Daud menjadi raja dan mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan untuk rakyat Israel. Nah, sosok pemimpin seperti inilah yang kemudian kita cari, kita idamkan, yang mampu membawa kita keluar dari krisis yang akan melanda. Martin Luther juga demikian. Dia ingin reformasi gereja, pembaharuan gereja
senantiasa membawa keuntungan untuk warga gereja, untuk masyarakat umumnya, membawa kemajuan pendidikan, membawa kemajuan ekonomi, kesehatan, politik, dan pengembangan ilmu di lingkungan orang-orang Kristen Jerman. Nantinya pandangan-pandangan pembaharuan seperti ini juga menginspirasi bangsa-bangsa untuk maju, untuk bangkit dari keterpurukan. Kita tidak bisa tinggal diam melihat kesesakan, melihat penderitaan yang terjadi. Kita harus bergerak dan memulai dari diri sendiri, membuat satu terobosan dan inovasi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Disitulah kemudian perubahan-perubahan kecil akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan gereja. Luther mempunyai visi yang jelas untuk gereja dan rakyat Jerman. Ini menginspirasi kita untuk membuat visi yang jelas pada hidup kita sendiri, pada keluarga kita, pada rakyat ketika kita menduduki jabatan tertentu. Daud juga begitu, sebagai raja, dia punya visi yang besar untuk rakyat Israel. Saudara-saudara, mari dalam pembaharuan, dalam pesta peringatan pembaharuan gereja, reformasi gereja tahun ini, kita membuat satu tujuan yang jelas, kita membuat visi yang jelas agar dapat terwujud dan terlaksana, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh warga gereja. Disinilah Tuhan yang tahu kejelasan visi kita akan menuntun kita meraih visi itu. Buat target, buat waktu pelaksanaan, dan buat langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Demikian penyuluhan pada minggu ini. Tuhan memberkati.